Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 6 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun marilah kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Namamu astapatiku Tuhan di hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ninnado, nunga dapot tikina, nunga songkop karasauni debata, Pubahuma rohamuna, jalaha porsehamuma, barita naulii. Demikian firman Tuhan. Bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita hari ini menyampaikan pesan yang sangat jelas bagi kita. Bahwa waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan bukan hanya soal menyesali dosa, tetapi perubahan hati dan arah hidup kita. Kita diajak meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik kepada Allah. Percaya kepada Injil berarti menerima kabar baik tentang Yesus dan menjadikan kabar itu sebagai dasar hidup kita sehari-hari. Pesan ini memang terkesan sederhana, tetapi menuntut kesungguhan dalam sikap dan tindakan. Dalam tema tahun transformasi 2026, pengajaran iman di tengah keluarga. Pertobatan menjadi langkah awal perubahan yang nyata. Iman tidak cukup hanya diajarkan dengan kata-kata, tetapi perlu diteladankan melalui sikap hidup yang terus dibaharui. Ketika orang tua dan anggota keluarga mau mengakui kesalahan, saling mengampuni, dan belajar hidup sesuai firman Tuhan, disitulah transformasi iman mulai terjadi. Keluarga menjadi tempat pertama di mana Injil dihidupi, bukan hanya didengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Injil memiliki pengertian juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk pergumulan di dalam keluarga. Dalam situasi sulit, perbedaan pendapat yang terjadi, atau kelemahan masing-masing anggota, Injil mengajar kita untuk tetap berharap, mengasihi, dan setia. Pengajaran iman
di tengah keluarga akan terus bertumbuh ketika setiap anggota belajar bersandar kepada Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan sendiri. Dari situlah akan lahir keluarga yang saling mendukung, saling menopang dalam iman. Akhirnya ajakan Yesus dalam nas ini relevan untuk kehidupan keluarga masa kini. Pertobatan dan iman yang terus diperbarui akan membawa perubahan nyata dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Melalui pengajaran iman yang sederhana ini, konsisten dan penuh kasih dalam keluarga, kita sedang mengambil bagian dalam karya transformasi Allah. Keluarga yang hidup dalam pertobatan dan percaya kepada Injil akan menjadi kesaksian yang hidup juga di tengah-tengah kehidupan dunia tentang kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajak kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Ubahlah hati dan pikiran kami agar hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami membangun keluarga yang mau belajar, mau bertumbuh, dan saling menguatkan di dalam iman. Jadikan rumah tangga kami tempat pengajaran iman yang membawa transformasi nyata. Dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam. Marhaba